Jika sebagian besar uang Anda hanya mengendap di rekening tabungan, Anda sedang memilih mengalami kerugian yang pasti. Bukan kecelakaan, sebuah keputusan sadar, menaruh nilai di tempat yang setiap tahun menipis sedikit demi sedikit, sampai suatu hari Anda menatap angka di layar dan mengherankan, kenapa hari ini saya bisa membeli jauh lebih sedikit daripada dulu? Mari kita mulai dari angka sederhana yang bikin dada sesak, karena angka yang sederhana seringkali lebih kejam daripada teori yang rumit. Bayangkan inflasi berjalan di 3% per tahun, angka yang konservatif untuk banyak perekonomian dalam jangka panjang, sementara suku bunga tabungan Anda hanya memberi 0,5% per tahun. Secara intuitif Anda sudah lihat masalahnya, ada celah 2,5% setiap tahun. Secara sederhana, itu berarti sekitar 2,5% daya beli Anda lenyap setiap tahun. Dalam 10 tahun dengan pendekatan linear kasar, itu mendekati 25% daya beli yang hilang. Jika ingin akurat dengan bunga majemuk, perhitungan sedikit berbeda. Perbandingan 1 tambah 0,005 dibagi 1 tambah 0,003 selama 10 tahun memberi nilai real sekitar 78-79% dari nilai awal, sekitar 21-22% daya beli yang menguap. Entah Anda hitung dengan garis lurus atau bunga majemuk, intinya sama, menaruh uang aman di bank tanpa tujuan yang lebih produktif adalah memilih kehilangan. Jika Anda ingin contoh perhitungan yang lebih konkret dan contoh alokasi sederhana, tekan like dan ikuti channel ini. Saya akan menunjukkan langkah demi langkah angka yang bisa Anda gunakan sendiri. Sekarang kita banting setir dari angka ke model mental yang akan membantu Anda melihat mengapa ini bukan soal keberuntungan, melainkan entropi finansial. Anda kenal hukum kedua termodinamika? Entropi. Sistem cenderung bergerak keadaan lebih acak, lebih tidak teratur. Energi yang tidak dipakai akan tersebar. Dalam ekonomi rumah tangga, uang yang tidur di bank tanpa bekerja adalah energi yang tidak dimanfaatkan. Daya belinya perlahan tersebar ke segala arah. Biaya hidup naik, harga barang naik, pajak dan biaya administrasi memotong sedikit demi sedikit. Jika Anda pikir menyimpan di bank adalah konservatif, pikir ulang. Konservatif berarti menjaga nilai real, bukan angka nominal di layar. Ada juga konsep yang lebih intuitif, bunga majemuk terbalik. Kita semua tahu cerita ajaib bunga majemuk di sisi positif. Uang yang bekerja bertahun-tahun bisa tumbuh eksponensial. Namun jika uang Anda tumbuh lebih lambat dari laju inflasi atau bahkan tidak tumbuh sama sekali, itu adalah efek majemuk yang bekerja melawan Anda. Sedikit kehilangan daya beli tahun demi tahun akan terakumulasi menjadi kerugian substansial setelah beberapa dekada. Bayangkan mobil dengan speedometer yang menunjukkan 60 km per jam, tetapi tangki bensinnya bocor perlahan. Anda tetap bergerak, tetapi jika kebocoran lebih cepat dari cadangan bensin yang diisi ulang, Anda akan berhenti jauh sebelum mencapai tujuan. Itulah tabungan pasif di bank melawan inflasi. Sekarang, mari kita susun peta jalan solusi dengan kategori aset yang rasional. Bukan karena saya menyukai teori abstrak, tetapi karena satu-satunya cara praktis melawan entropi adalah menempatkan sebagian modal pada sesuatu yang bekerja, menghasilkan pendapatan, menaikkan harga, atau meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan lebih banyak. Ada 5 kelas aset yang, menurut akal sehat investor rasional, layak dipertimbangkan untuk melindungi dan bahkan meningkatkan daya beli Anda jika dilakukan secara hati-hati. 1. Kepemilikan bisnis atau saham perusahaan produktif, bagian kecil dari mesin yang menghasilkan pendapatan nyata. 2. Properti produktif, aset nyata yang memberi arus kas sewa. 3. Investasi pada diri sendiri, keterampilan yang menaikkan kapasitas penghasilan Anda. 4. Obligasi berkualitas jangka pendek, amunisi likuid bukan tempat parkir utama. 5. Aset nyata produktif, tanah yang digunakan, mesin, kendaraan yang menghasilkan pendapatan. Kita akan membongkar setiap kelompok ini bukan untuk memberi resep instan, tetapi untuk membekali Anda dengan kriteria praktis. Kapan sesuatu benar-benar produktif, kapan itu sekedar spekulasi yang berkilau, dan kapan sebuah aset memerlukan manajemen yang intensif sehingga seharusnya bukan pilihan untuk semua orang. Sebelum kita masuk lebih dalam, satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan, dana darurat. Apapun strategi investasi Anda, pertahankan cadangan yang mencukupi 3-6 bulan pengeluaran rutin Anda dalam bentuk yang sangat likuid dan aman. Ini bukan aset berusaha melawan inflasi, ini sarung keselamatan. Jika Anda belum menghitungnya, berhenti sejenak, tuliskan pengeluaran bulanan rata-rata Anda, kalikan angka itu dengan 3 dan dengan 6. Angka itu adalah target minimum dana darurat Anda. Tuliskan pula berapa yang saat ini Anda simpan di rekening. Ketidaknyamanan bisa jadi langkah pertama menuju perbaikan.
Mari kita mulai dengan kelas aset pertama, kepemilikan bisnis melalui saham. Mengapa ini berbahaya bagi narasi simpan di bank saja? Dan mengapa seringkali lebih efektif menempatkan modal di saham yang tepat ketimbang di rekening sabungan? Saham bukan sekedar tiket spekulasi. Pada dasarnya Anda membeli hak atas sebagian aliran pendapatan dari sebuah bisnis. Bila Anda membeli saham sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan, yang sering disebut pricing power, Anda mendapatkan sesuatu yang dapat menandingi atau melampaui inflasi. Itulah alasan mengapa investor seperti Warren Buffett dan rekannya memilih perusahaan yang memiliki moat, parit pelindung kompetitif, merek bagus, distribusi unggul, biaya pergantian pelanggan yang tinggi, atau hak pemilikan unik. Aset seperti ini mampu mengubah kenaikan harga pasar menjadi peningkatan pendapatan nyata. Contoh sejarah yang sering saya sebut adalah keputusan Berkshire Hathaway membeli saham di perusahaan yang barangkali Anda kenal, Coca-Cola. Alasan sederhana. Coca-Cola menjual sesuatu yang orang bersedia membayar lebih tanpa meninggalkannya. Itu memberi arus kas yang kuat dan relatif stabil. Dan arus kas itu, ketika diinvestasikan kembali oleh pemilik yang sabar, menghasilkan pertumbuhan nyata dari waktu ke waktu. Sekali lagi, ini bukan janji bahwa setiap saham akan bertindak seperti Coca-Cola. Itu janji bahwa bisnis dengan kemampuan ekonomi yang nyata cenderung menjaga nilai real yang uang Anda wakili. Ketika menilai saham sebagai aset produktif, gunakan kriteria yang rapi dan sederhana. Apakah perusahaan itu menghasilkan arus kas? Apakah ia memiliki pricing power? Apakah ia bekerja dalam lingkaran kompetensi Anda? Berapa banyak modal tambahan yang diperlukan oleh bisnis tersebut untuk tetap tumbuh? Evaluasi ini memisahkan investasi produktif dari spekulasi. Saham sebuah toko online yang belum menemukan keuntungan jangka panjang mungkin terlihat mengkilap, namun jika ia tidak menghasilkan pendapatan yang dapat diandalkan atau membutuhkan modal terus-menerus, itu lebih mirip taruhan jangka panjang daripada aset produktif. Anda harus siap pada dua hal, volatilitas dan rasa sakit psikologis. Volatilitas bukan bukti sebuah aset buruk, ia bukti harga pasar berubah-ubah. Yang berbahaya adalah menjual pada masa panik. Jika Anda membeli bagian dari bisnis yang sehat untuk jangka panjang, jangan biarkan fluktuasi jangka pendek memaksa Anda keluar dengan kerugian direalisasi. Itulah mengapa prinsip rebalancing dan alokasi berbasis kompetensi penting. Jangan taruh semua telur dalam bisnis yang Anda tidak paham. Dan jangan lupa biaya, komisi transaksi, pajak, dan nasihat yang dimotori oleh insentif komersial sering menggerus hasil. Sekarang kita beralih ke kelas kedua, properti produktif. Ruang yang Anda beli bukan untuk koleksi, melainkan untuk menyewakannya dan menerima arus kas. Banyak orang berpikir properti itu selalu aman karena nilainya naik. Kenyataannya, properti adalah aset yang menghasilkan jika Anda memikirkannya sebagai mesin pendapatan sewa, bukan seperti barang koleksi. Uji sederhana, tanyakan pada diri sendiri, apakah jika harga properti tidak naik selama 10 tahun, Anda tetap senang memilikinya karena pendapatan sewanya? Jika jawaban Anda ya, artinya properti itu memberikan aliran kas yang mencukupi, menutup biaya operasi, pajak, bunga pinjaman, dan masih memberikan margin, maka properti itu produktif. Jika jawabannya tidak, Anda mungkin memiliki sesuatu yang flat dan bergantung sepenuhnya pada apresiasi harga yang di banyak siklus bisa terhenti atau berbalik. Properti bisa memberi efek hedging terhadap inflasi. Sewa seringkali menyesuaikan ke atas dengan pasang surut ekonomi, sementara hipotek dengan suku bunga tetap bisa menjadi mesin mengurangi biaya real pinjaman jika inflasi naik. Namun, properti juga membawa beban, likuiditas terbatas, jual cepat biasanya dengan diskon, biaya maintenance, resiko penyewa, dan terkadang kebutuhan modal besar di muka. Leverage yang berlebihan bisa membuat properti berubah dari aset produktif menjadi perangkap likuiditas. Sekilas angka untuk memberi rasa. Bayangkan sebuah properti seharga 1 miliar rupiah yang memberi pendapatan sewa bersih 5% per tahun setelah semua biaya. Artinya, arus kas bersih 50 juta rupiah per tahun.
Jika inflasi 3% dan Anda mempertahankan properti itu sambil menyesuaikan sewa secara konservatif, perangkat pendapatan itu membantu mempertahankan daya beli komponen modal Anda. Namun, jika biaya tak terduga besar muncul, perbaikan struktural, kekosongan penyewa, kenaikan pajak, margin 5% bisa tergerus cepat. Karena itu, properti memerlukan pendekatan kontraktual dan manajemen yang matang atau kemitraan dengan orang yang ahli. Kelas ketiga dan seringkali paling diremehkan, investasi pada diri sendiri. Banyak orang menganggap aset hanya sesuatu yang bisa disentuh atau diperdagangkan di bursa. Padahal pendidikan, keterampilan teknis, kemampuan berjualan, jaringan profesional, semua ini adalah aset produktif yang bisa meningkatkan aliran pendapatan Anda sendiri. Berbeda dari saham yang memberi Anda porsi perusahaan lain, investasi pada diri sendiri meningkatkan kapasitas Anda menghasilkan pendapatan seumur hidup. Contoh sederhana, Anda mengeluarkan biaya untuk kursus keterampilan yang meningkatkan gaji, tarif konsultasi, atau produktivitas Anda. Jika kursus itu menghabiskan 20 juta rupiah dan menghasilkan kenaikan pendapatan bersih 5 juta rupiah per bulan, maka dalam 4 bulan Anda balik modal. Setelah itu, setiap rupiah tambahan adalah keuntungan real. Tentu tidak selalu sesederhana angka ini. Hasil tergantung pada kualitas kursus, pasar kerja, dan kemampuan Anda menerapkan pelajaran. Namun, inti rasionalnya jelas, meningkatkan kemampuan menghasilkan uang adalah investasi yang bisa mengalahkan inflasi secara langsung. Investasi diri punya kelebihan unik, fleksibilitas dan kontrol. Anda bisa memutuskan kapan dan bagaimana menerapkan keterampilan baru. Tidak ada penyewa yang menunggak, tidak ada komisaris yang memutus kebijakan. Keterbatasannya adalah disiplin dan eksposur terhadap risiko pasar kerja. Keahlian tertentu bisa menjadi usang atau kurang diminati. Karena itu, pilih dengan pertimbangan pasar, bukan sekedar gairah sementara. Sampai di sini, kita telah menutup 3 dari 5 kategori yang saya sebut penting. Anda melihat, pola, semua aset produktif ini memiliki satu kesamaan. Mereka memfasilitasi aliran nilai yang nyata, pendapatan, kemampuan menetapkan harga, atau peningkatan pendapatan pribadi. Ini berbeda dengan menaruh uang di rekening yang nominalnya aman, tetapi nilai realnya menyusut. Sebelum kita melangkah ke 2 kategori berikutnya dan sistem praktis untuk menerapkan strategi ini secara aman, termasuk bagaimana mengalokasikan persentase modal berdasarkan kompetensi dan kebutuhan hidup, ada satu penghalang psikologis yang perlu saya singgung sekarang karena ia sering menghentikan orang di titik ini. Rasa takut terhadap volatilitas dan ilusi keamanan. Ketika pasar saham jatuh 30% dalam 1 bulan, tampak rasional bagi sebagian orang untuk berlari ke bank. Tetapi ingat, lari ke bank adalah tindakan reaktif yang menyelesaikan rasa takut saat itu juga, namun menyimpan resiko jangka panjang berupa penggerogotan daya beli. Kita perlu membedakan 2 jenis resiko. Resiko jangka pendek yang bisa mengganggu tidur malam Anda, dan resiko jangka panjang berupa pengurangan daya beli yang melemahkan tujuan hidup Anda. Ada bias psikologis yang meriwayatkan kegagalan ini, loss aversion yang membuat kesedihan atas kerugian lebih besar daripada kebahagiaan atas keuntungan sebanding, herd behavior yang mendorong tiruan massal saat pasar bersinar atau panik, vividness bias yang membuat peristiwa dramatis, misal krisis finansial, lebih mempengaruhi keputusan daripada probabilitas sebenarnya. Mengenali bias ini adalah langkah awal mengatasi kecenderungan menaruh modal di tempat aman yang sesungguhnya merugikan. Jika Anda sampai di titik pencerahan ini, mengerti bahwa menaruh sebagian besar kekayaan Anda di rekening tabungan bukanlah perlindungan, melainkan keputusan yang mempermalukan nilai real Anda, ada beberapa langkah praktis dan berisiko rendah yang dapat Anda mulai hari ini. Pertama, catat berapa banyak yang Anda simpan di rekening dan bandingkan dengan target dana darurat 3-6 bulan yang Anda hitung tadi. Kedua, buat daftar kompetensi finansial dan non-finansial Anda. Apakah Anda lebih nyaman mengevaluasi saham sendiri? Apakah Anda punya pengalaman mengelola properti? Apakah Anda punya waktu dan jaringan untuk mengembangkan keterampilan baru? Ketiga, tetapkan satu langkah kecil, misalnya memindahkan X% dari tabungan non-darurat ke instrumen yang produktif sesuai kompetensi Anda, atau mendaftar kursus yang relevan untuk meningkatkan penghasilan. Namun, berhati-hati, langkah kecil itu harus didasari rencana, bukan panik.
Jangan menaruh semua dana darurat Anda ke dalam saham karena Anda takut ketinggalan naiknya pasar. Jangan membeli properti tanpa memikirkan manajemen atau biaya tersembunyi. Dan jangan menelan saran perencana yang dikomisi tanpa menanyakan konflik kepentingan. Industri finansial punya insentif yang sering mendistorsi saran. Tugas Anda adalah mengenali insentif itu dan bertanya, apakah rekomendasi ini untuk keuntungan saya atau untuk keuntungan pemberi saran? Kita sudah menyingkap 3 elemen penting, bukti numerik kerugian menyimpan uang pasif, model mental entropi dan bunga majemuk terbalik, dan 3 kelas aset yang produktif beserta kriteria memilihnya. Di bagian selanjutnya, kita akan mengurai 2 kelas terakhir, obligasi berkualitas jangka pendek sebagai amunisi strategis dan aset nyata produktif seperti tanah atau mesin, serta menyusun sistem tindakan konkret, alokasi menurut kompetensi, aturan rebalancing, penggunaan dollar cost averaging untuk mengurangi risiko timing, dan contoh alokasi konservatif hingga agresif yang bisa Anda adaptasikan. Namun, sebelum kita melompat ke sana, renungkan satu pergeseran paradigma. Jangan lagi menanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya cepat kaya? Tanyakan alih-alih, bagaimana saya berhenti tetap miskin? Itu soal menghentikan erosi daya beli, bukan mengejar jackpot. Ketika Anda memikirkan stok uang Anda sebagai sesuatu yang harus bekerja, bukan hanya disimpan, pikiran Anda berpindah dari kecemasan jangka pendek ke rencana jangka panjang. Dan dari sudut pandang mahasiswa akal sehat investasi, itu adalah separuh kemenangan. Sekarang, ambil kertas dan pena, tulis 3 angka. 1. Jumlah yang Anda punya di rekening tabungan saat ini. 2. Pengeluaran bulanan rata-rata Anda. Dan 3, berapa dari tabungan itu yang bersifat darurat. Jika angka 1 jauh melebihi angka target darurat, tandai persentase yang tidak perlu bersifat super liquid. Itu adalah titik di mana keputusan Anda bisa mulai berubah dari sekedar menenangkan ke tindakan produktif. Kita akan melanjutkan dari sana, membahas bagaimana membagi persentase tersebut antara obligasi jangka pendek, aset nyata produktif, dan langkah peningkatan diri dengan pendekatan realistis dan dapat ditindaklanjuti. 2 kategori terakhir yang kita bicarakan sekarang adalah bagian penting dari peta jalan, obligasi berkualitas jangka pendek sebagai amunisi liquid dan aset nyata produktif yang berfungsi sebagai mesin nilai nyata, bukan koleksi sentimental. Kita bahas satu persatu dengan kriteria praktis, angka contoh, dan peringatan yang jelas. Obligasi berkualitas jangka pendek, amunisi bukan rumah utama. Jangan salah paham. Obligasi bukan musuh investasi. Mereka punya fungsi yang jelas dalam portofolio yang rasional. Ibaratkan Anda sedang berjalan jauh dan tahu ada kondisi jalan yang bisa membuat Anda terpaksa berhenti. Obligasi jangka pendek adalah cadangan bensin ekstra yang mudah dicapai, bukan garasi utama. Fungsinya adalah menyediakan likuiditas, mengurangi volatilitas keseluruhan, dan memberi Anda opsi untuk bertindak ketika kesempatan bagus muncul. Mereka bukan tempat untuk melindungi daya beli jangka panjang jika yield real negatif. Mereka adalah alat manajemen risiko. Kriteria praktis memilih obligasi jangka pendek. Jangka waktu pendek, durasi 1 hingga 3 tahun mengurangi risiko perubahan suku bunga. Jika Anda membeli obligasi 10 tahun, Anda sedang berisiko terhadap perubahan suku bunga yang besar. Kualitas kredit tinggi, pilih obligasi pemerintah yang stabil atau obligasi corporate investment grade. Risiko kredit rendah adalah prioritas ketika tujuan Anda likuiditas. Likuiditas. Pilih instrumen yang mudah dijual tanpa spread besar. Reksadana pasar uang, ETF obligasi jangka pendek, atau obligasi negara dengan pasar aktif. Laddering. Alokasikan obligasi dengan jatuh meto bergantian, sehingga Anda selalu memiliki sebagian yang jatuh meto secara periodik. Ini mengurangi kebutuhan menjual di pasar yang tidak bersahabat. Peran dalam alokasi. Untuk investor konservatif, obligasi jangka pendek bisa menempati 30-40% portfolio setelah dana darurat. Untuk investor moderat, 10-20% sebagai bantalan. Untuk investor agresif muda, 0-10% sebagai amunisi yang bisa dilepas jika kesempatan muncul. Ingat, jangan jadikan obligasi jangka pendek parkir untuk sisa kelebihan tabungan yang Anda tidak rencanakan masuk investasi produktif. Itu adalah kompromi keliru yang menciptakan ilusi keamanan.
Contoh angka sederhana. Anda punya 200 juta rupiah di luar dana darurat. Anda alokasikan 20% ke obligasi jangka pendek, 40 juta rupiah. Jika pasar saham turun 30% dan muncul perusahaan kuat dijual terlalu murah, Anda memiliki modal liquid untuk membeli tanpa harus merealisasikan kerugian di posisi lain. Jika tidak ada peluang, obligasi itu setidaknya memberi sedikit return dan tetap relatif stabil. Aset nyata produktif, fungsi, kriteria, dan contoh terukur. Aset nyata produktif adalah sesuatu yang nyata dan melakukan pekerjaan, menghasilkan pendapatan, mengurangi biaya, atau meningkatkan kapasitas produksi Anda. Beda jauh dengan barang koleksi yang nilai jualnya ditentukan oleh selera pasar sesaat. Kunci, utilitas yang menghasilkan arus kas atau menghemat biaya berulang. Contoh dan kriteria, tanah produktif, lahan yang disewakan atau digunakan untuk produksi dengan permintaan nyata. Evaluasi, sewa per tahun relatif terhadap modal, biaya kepemilikan, dan risiko regulasi. Mesin atau alat yang disewakan, contoh, mesin pemotong rumput komersial yang dipakai oleh beberapa kontraktor, traktor kecil untuk petani, genset yang disewakan saat acara. Hitung payback period, berapa lama untuk balik modal dengan arus kas sewa neto. Armada kendaraan untuk bisnis sewa atau ongkos, motor untuk layanan pengantaran yang disewakan, atau armada sewa, pastikan biaya pemeliharaan dan manajemen terhitung. Infrastruktur kecil yang menghasilkan, kios, mesin fotokopi industri untuk disewakan, atau peralatan produksi kecil yang menyewakan jasanya. Syarat penting, jangan beli karena Anda menyukai aset itu. Beli karena ia mampu menghasilkan arus kas real yang menutup semua biaya dan memberi margin. Hitung konservatif, masukkan biaya pemeliharaan, periode kekosongan untuk properti, pajak, depresiasi, dan kemungkinan biaya modal tak terduga. Contoh konkret, sebuah mesin yang Anda beli 200 juta rupiah, disewakan 5 juta rupiah per bulan, neto setelah biaya, 60 juta rupiah per tahun. Balik modal teoritis dalam 3 hingga 4 tahun, jika permintaan stabil. Namun kalau ada masa salah satu bulan tanpa penyewa atau biaya perbaikan 20 juta di tahun kedua, margin akan menyusut. Itulah kenapa due diligence dan manajemen penting. Aset nyata produktif memerlukan perhatian atau mitra yang kompeten. Risiko utama pada aset nyata, likuiditas rendah, kebutuhan modal darurat untuk perbaikan, risiko regulasi atau lingkungan, dan risiko operasional, penyewa yang buruk, pencurian atau teknologi yang membuat aset usang. Karena itu, untuk banyak orang, investasi di aset nyata produktif terbaik dilakukan melalui kemitraan dengan operator yang berpengalaman atau dengan alokasi yang tidak berlebihan pada satu aset tunggal. Menggabungkan semuanya, alokasi berdasarkan kompetensi. Satu aturan yang selalu saya ulang, investasilah dalam lingkaran kompetensi Anda. Jika Anda tidak mengerti cara menilai properti komersial, jangan coba-coba. Gunakan reksa properti yang dikelola profesional atau belajarlah dulu. Lingkaran kompetensi mengurangi risiko bias dan kesalahan mahal. Langkah praktis membuat alokasi sesuai kompetensi. 1. Hitung dana darurat. Target 3-6 bulan pengeluaran, simpan terpisah. 2. Tentukan modal kerja yang siap diinvestasikan, total aset liquid minus dana darurat. 3. Segregasi modal kerja oleh level kepercayaan. Zona inti, 60% dari modal kerja, instrumen yang Anda pahami dan bisa kelola sendiri. Zona adjoin, 30%. Instrumen yang Anda pahami sedikit tapi bersedia belajar atau ikut reksa atau ETF atau pihak ketiga terpercaya. Zona luar, 10%, area di luar kompetensi. Gunakan fund atau kelola oleh profesional dan batasi porsi. Dalam tiap zona, tetapkan proporsi antar kelas aset, saham, properti, obligasi, aset nyata, investasi diri. Otomasi kontribusi berkala ke alokasi yang telah ditetapkan. Contoh 3 portofolio model, angka ilustratif sesuaikan dengan situasi Anda. A. Konservatif,
Mendekati pensiun, mengutamakan stabilitas. Dana darurat, 6 bulan, terpisah. Zona inti, 60% dari modal kerja. Obligasi jangka pendek 40%, reksa masar uang 10%, saham dividen blue chip 10%, zona adjoin 30%, properti produktif via REITs atau kemitraan 20%, aset nyata kecil, mesin atau armada 10% lewat kemitraan. Catatan, konservatif bukan berarti semua di bank. Tujuan adalah perlindungan daya beli sambil menjaga volatilitas rendah. B. Seimbang atau moderate. Tujuan pertumbuhan bertahap tanpa berjudi. Dana darurat 3-6 bulan. Zona inti 60% dari modal kerja. Saham kualitas dan dividen atau value 30%. Obligasi jangka pendek 15%. Properti produktif via REITs 15%. Zona adjoin 30%, aset nyata produktif 10%, langkah bertahap, investasi diri 10%, obligasi korporasi investment grade 10%. Zona luar, eksposur terkontrol ke inovasi, misalnya small startups atau instrumen alternatif 10% melalui pooled vehicles. Catatan, moderate bukan berarti semua seimbang. Tujuan adalah pertumbuhan yang terukur. C. Agresif, usia muda, horizon panjang, bisa menahan volatilitas. Dana darurat minimal 3 bulan, lebih kecil karena toleransi. Zona inti 60% dari modal kerja, saham pertumbuhan dan kualitas 45%, obligasi jangka pendek 5%, investasi diri 10%. Jika secara historis, indeks saham memberi sekitar 10% per tahun, angka historis pasar saham tertentu, ini bukan janji, 100 juta menjadi sekitar 1,745 miliar rupiah. 100 dikali 1,10 pangkat 30 menjadi sekitar 1,744. Perbedaannya tidak hanya dalam angka nominal, tetapi cara aset tersebut bekerja melawan inflasi. Sekali lagi, ini ilustrasi historis untuk menunjukkan konsep. Tidak ada jaminan bahwa masa depan akan meniru masa lalu. Intinya, uang yang bekerja cenderung mengakumulasi nilai real lebih baik ketimbang uang yang diam. Bagaimana mulai hari ini? Checklist tindakan nyata. 1. Hitung dana darurat. Tulis pengeluaran bulanan Anda, kali 3 dan kali 6. Taruh itu terpisah sekarang juga. 2. Catat jumlah yang saat ini menganggur di rekening sambungan. Tandai persentase yang bukan dana darurat. 3. Pilih satu langkah kecil. Pindahkan X% dari kelebihan itu ke aset produktif yang Anda pahami, misalnya indeks saham atau ETF blue chip melalui DCA dalam 6-12 bulan. 4. Pilih satu langkah pengembangan diri. Daftar kursus yang dapat menaikkan penghasilan Anda atau meningkatkan efisiensi kerja. 5. Tinjau biaya. Cek biaya transaksi, biaya manajer, dan pajak pada produk yang Anda pilih. Potongan kecil bersarang lama. 6. Tuliskan rencana peninjauan. Kapan Anda akan rebalancing dan apa aturan yang mengizinkan penjualan. Batasi eksposur kepada nasihat yang tidak transparan. Minta breakdown biaya bertulis. Pesan terakhir, menuju sebuah paradigma terbalik. Kalau Anda telah tertanam dalam kebiasaan aman, semua uang di bank, maka saya ulangi, itu adalah keputusan aktif untuk menerima kerugian real seiring waktu. Jangan tanyakan bagaimana saya cepat kaya, itu jebakan psikologi dan media sosial. Ganti pertanyaan, bagaimana saya berhenti tetap miskin? Bagaimana menghentikan erosi daya beli, bagaimana membuat sebagian modal bekerja, bagaimana mengatur diri sehingga keputusan rasional mengalahkan reaksi emosional. Langkah terakhir yang perlu Anda ambil sekarang adalah buka catatan yang Anda buat sebelumnya. Tuliskan 3 angka, total yang saat ini di rekening, pengeluaran bulanan rata-rata, dan berapa yang benar-benar bersifat dana darurat.
Jika jumlah di rekening melebihi dana darurat secara signifikan, tentukan persentase yang akan Anda alihkan dalam 12 bulan ke aset produktif yang sesuai kompetensi Anda. Tulis juga satu tindakan hari ini. Misalnya, saya akan mengatur transfer X rupiah per bulan ke ETF saham berkualitas selama 12 bulan. Atau saya akan mendaftar diri ke kursus yang meningkatkan penghasilan saya. Lakukan itu sebagai komitmen. Pesan terakhir dari filosofi yang sederhana. Rasionalitas kecil yang konsisten mengalahkan intuisi besar yang tidak disiplin. Biarkan uang Anda bekerja sedikit demi sedikit, bukan membusuk dalam kenyamanan semu. Jadilah sang kura-kura, bukan kelinci yang panik dan lari ke tempat paling aman yang ternyata adalah jebakan erosi nilai. Ambil keputusan akal sehat hari ini dan biarkan waktu bekerja bersama Anda, bukan melawan Anda. Sebelum menutup, satu tantangan praktis. Tuliskan di komentar atau di catatan pribadi Anda, berapa persentase dari simpanan non-darurat yang akan Anda alokasikan ke aset produktif dalam 12 bulan ke depan? Buatlah angka itu spesifik. Itu adalah langkah paling sederhana yang memisahkan mereka yang ingin berubah dari mereka yang hanya ingin nyaman pada nominal angka di layar.